Shalom, puji Tuhan kami boleh kembali menyapa sahabat Cornelius Media di mana saja saudara berada. Dan kita akan kembali mendiskusikan pelajaran Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan pada kesempatan ini, saya selalu mengingatkan saudara-saudaraku yang telah menyaksikan tayangan ini untuk tetap mempelajari pelajaran Sekolah Sabat Anda guna semakin memperkaya pengalaman dan pengetahuan kita akan pelajaran Sekolah Sabat. Saya Pendeta Edward Taliwongso, dan seperti biasa ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal, dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Dan sekarang ini pelajaran kita sudah pelajaran yang ke-7 dengan judul Pengharapan yang tak dapat dihancurkan. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami, Allah yang bertakhta di dalam kemuliaan sorga, kami datang kepadamu memohon pertolongan Tuhan. Manakala kami akan masuk ke dalam, menggali perbendaharaan firman-Mu. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Suci yang akan menolong, menyanggupkan kami untuk dapat memahami kebenaran ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita akan masuk kepada tema-tema yang akan kita angkat, kita perlu melihat dulu cakupan atau sumber Alkitab yang menjadi dasar dari pelajaran Sekolah Sabat kita yang ke-7 ini. Kalau kita lihat, ada beberapa perikop yang diambil oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat yang akan menjadi landasan atau pijakan di mana tema yang diangkat yaitu pengharapan yang tak dapat dihancurkan. Habakuk 1 ayat 1-4. Di sini berisi tentang keluhan Habakuk melihat penderitaan dan ketidakadilan yang dialami oleh orang-orang benar. Lalu kemudian di Ayub 38 sampai pasal 41, di sana kita temukan ada jawaban dari Allah atas pertanyaan Ayub tentang penderitaan yang dialaminya. Di Yesaya 41 ayat 8 sampai 14, di sana Tuhan meyakinkan orang Israel, menyebut jangan takut si cacing Yakub karena Allah sebagai penolong. Tuhan memberikan jaminan di tengah-tengah penderitaan mereka, Ia adalah Allah yang hadir dan menolong. Di Yeremia 29 ayat 1-10, ini adalah pesan kepada bangsa Yehuda bahwa Allah tetap memperhatikan mereka sekalipun mereka berada di pembuangan di Babel. Lalu kemudian di Ibrani 12 ayat 1-13, di sana sebuah analogi bahwa Allah Bapa itu seperti bapa yang menghajar anaknya untuk kebaikan. Dan demikian juga kita sebagai umatnya diizinkan untuk masuk ke dalam cawan lebur ini oleh karena Bapa ingin menghajar kita, oleh karena kita dikasihi. Nah, berbicara tentang pengharapan, di dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, pengharapan itu yang diterjemahkan to hope atau hope di dalam bahasa Inggris berasal dari kata kawa, yang sebenarnya berarti the sense of trust atau rasa percaya. Sementara itu di Perjanjian Baru secara konsisten menggunakan kata elpizo atau elpis untuk menjelaskan kata harapan. Dan sama seperti Perjanjian Lama yang menekankan harapan sebagai kepercayaan, Paulus menulis juga di Perjanjian Baru bahwa kita meletakkan harapan kita hanya pada Allah. 1 Timotius 4 ayat 10. Kita meletakkan harapan kita hanya pada Kristus. Efesus 1 ayat 12. Dan sebagaimana Yeremia menyatakan Allah adalah harapan Israel, Paulus mengaplikasikannya kepada Yesus, mengumumkan bahwa Yesus Kristus adalah harapan kita. 1 Timotius 1 ayat 1. Nah, mengapa pengharapan ini dibutuhkan? Pengharapan ini dibutuhkan pada saat umat-umat percaya berada di dalam cawan lebur. Dan apa dasar pengharapan atas apa? Yaitu pengharapan terhadap kebesaran dan karakter Allah yang tidak akan berubah sekalipun umat-umatnya berada di dalam cawan lebur. Apa yang dapat saudara dan saya lakukan supaya pengharapan kita ini tidak dapat dihancurkan? Nah, kita harus percaya bahwa harapan di dalam Alkitab itu adalah iman yang melihat ke depan. Ya. Itu adalah keyakinan, sebuah kepercayaan diri, bukan berdasarkan situasi atau hal-hal yang kita alami, melainkan kepada apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Bahwa masa depan itu ada dan akan terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Harapan dalam iman kekristenan adalah kepastian masa depan
yang memberikan sukacita, kedamaian, dan kesabaran di masa sekarang. Jadi orang yang memiliki pengharapan bahwa yang baik akan masih datang, maka di zaman sekarang atau pada kehidupan sekarang, mereka bisa memiliki sukacita, kedamaian, dan kesabaran sekalipun di tengah-tengah cawan lebur penderitaan. Baik, terima kasih Pendeta. Dan saudara-saudara, pelajaran kita pekan ini, penulis memilih ayat tema kita di dalam Roma pasal 5 ayat 5. Di sana Alkitab mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Seperti biasa, sebelum kita akan masuk lebih dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat pekan ini, mari kita terlebih dahulu mempelajari pengertian ayat inti kita. Yang pertama, mari kita lihat konteks dari ayat inti kita pada pekan ini, kepada siapa ini diberikan dan tentang apa. Baik, ayat tema ini adalah bagian dari 4 pembuktian dari tesis atau argumen atau statement yang Paulus kemukakan kepada jemaat di Roma. Dan pernyataan itu disebutkan Paulus di awal suratnya, yaitu kita bisa baca di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Di sana dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, bahasa Inggris menerjemahkan ini, for I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi ini adalah tesis yang sementara Paulus kemukakan kepada orang-orang atau jemaat yang ada di Roma. Dan dia memberikan 4 pembuktian tentang tesis ini. Dan Roma 5 ini adalah pembuktian yang kedua, yaitu Paulus sementara menyatakan bahwa hidup di dalam Yesus adalah sebuah kehormatan. Di mana pada bagian ini, pembuktian yang kedua ini, Paulus memberikan penjelasan tentang 2 implikasi yang dihasilkan oleh kebenaran atau pembenaran oleh iman. Nah, khususnya ayat 5 ini, Paulus sementara menjelaskan implikasi yang kedua, yaitu kepantasan orang Kristen untuk bermegah diri karena pengharapan dan kemuliaan Allah. Nah, berikut kita bisa melihat kondisi seperti apa sebenarnya yang dimaksud dari pengharapan yang tidak mengecewakan ini. Baik, latar belakang dari pengharapan yang diangkat Paulus di sini terdapat di dalam ayatnya yang ketiga, yaitu bermegah dalam penderitaan. Ya, di mana kehidupan Kristen tidak terlepas dari penderitaan. Namun, penderitaan yang mereka dapatkan sama sekali tidak bertentangan dengan berkat-berkat yang akan mereka dapatkan. Oleh karena itu, Paulus kemudian menjelaskan, jika ujian-ujian, kesukaran-kesukaran itu dialami, itu semua akan menghasilkan proses karakter, di mana itu akan menuntun kita kepada pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah, bagaimana agar pengharapan itu tidak mengecewakan? Nah, saudara-saudara, kata-kata ini lebih tepatnya dapat kita terjemahkan dalam konteks masa depan atau future tense. Yaitu kita dapat terjemahkan pengharapan tidak akan mengecewakan. Nah, apa maksud dari kata-kata ini? Di sini Paulus sementara mengutip ayat-ayat Perjanjian Lama yang berbicara tentang konteks pengharapan umat Tuhan yang tahan, ya, atau pengharapan yang dapat mereka miliki pada hari-hari penghakiman. Contohnya di sini kita bisa baca di dalam Mazmur pasal 22 ayat 5. Di sana Alkitab mengatakan, kepadamu mereka berseru dan mereka terluput, kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Jadi ini adalah satu pengharapan yang dapat dimiliki oleh umat Tuhan. Dalam konteks ini adalah pada saat penghakiman nanti datang, mereka dapat memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kemudian, selanjutnya kita akan melihat bagaimana Roh Kudus mencurahkan kasih Allah di dalam hati kita. Apakah semua kita dapat menikmati dan merasakannya? Nah, saudara, di dalam hal ini, beberapa komentator Alkitab mereka percaya jika Paulus sementara merujuk kepada peristiwa kecurahan Roh Kudus di Yerusalem kepada rasul-rasul, di mana kasih Allah akan benar-benar dirasakan oleh umat Tuhan ketika mereka menyaksikan
tentang kasih Yesus, menyaksikan tentang penderitaan Yesus di kayu salib. Nah, hal ini seperti terang kepada orang buta. Apa maksudnya adalah mereka akan benar-benar melihat terang itu kalau mereka itu disembuhkan dari butanya. Artinya adalah begini, kasih Allah itu sama seperti halnya demikian. Kita akan benar-benar menikmati itu jika Roh Kudus itu dicurahkan atas kita. Saya rasa kira-kira ini dapat membantu kita dalam memahami pelajaran kita pekan ini. Baik, terima kasih Pendeta. Pelajaran Sekolah Sabat kita pekan ini secara umum berbicara tentang pengharapan. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana jika manusia tidak ada pengharapan? Dalam sebuah kutipan, ada seseorang menulis bahwa pengharapan itu sendiri adalah seperti sebuah lilin kecil yang menyala di tengah kegelapan. Sehingga tanpa pengharapan manusia akan jatuh ke dalam keputusasaan yang gelap, bahkan tanpa adanya kebangkitan. Putus asa, bahasa Inggrisnya desperate, diambil dari bahasa Latin yang artinya without hope, tanpa pengharapan. Sehingga Everett Worthington Jr. menulis bahwa saat tidak ada harapan, saat manusia tidak dapat menggambarkan akhir yang dia inginkan dari setiap pergumulannya, maka dia akan kehilangan motivasi untuk terus bertahan dan dia akan berhenti berjuang. Tidak salah kalau seorang novelis asal Rusia, Fyodor Dostoevsky, menuliskan bahwa hidup tanpa pengharapan adalah untuk berhenti dari kehidupan itu sendiri. Dengan demikian, hidup tanpa pengharapan itu sebenarnya sama seperti mati. Kelihatan hidup tetapi semangat dan motivasinya sudah berhenti untuk terus berlanjut di dalam kehidupan ini. Brunner mengatakan bahwa seperti halnya paru-paru membutuhkan oksigen, demikian pula hidup memerlukan pengharapan. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana memperoleh, menumbuhkan serta mempertahankan pengharapan itu. Elwood McQuaid di dalam bukunya There is Hope mengatakan bahwa pengharapan hanya bisa kita dapatkan di dalam Kristus, sebab di dalam Dia ada kepastian tentang hidup yang kekal dan juga kepastian tentang kehadirannya. Efesus pasal yang kedua ayat 12 mengatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk dengan kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi kalau begitu, pengharapan tidak bisa dipisahkan dari iman, sebab kita menerima Kristus melalui iman. Dan kalau beranjak dari situ, maka iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Memperoleh pengharapan itu harus melalui merenungkan sabda firman-Nya. Di dalam merenungkan sabda firman-Nya, kita akan memperoleh yang namanya pengharapan. Lantas bagaimana menumbuhkan dan mempertahankan pengharapan itu? Selalu memandang kepada Kristus, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saint Bernard mengatakan, tempat semua harapan Anda di dalam hati adalah Yesus. Itulah tempat yang paling aman, di mana Anda boleh meletakkan kepercayaan Anda, di mana kepercayaan Anda itu akan tetap teguh, dan pada akhirnya akan dipenuhi dengan kegembiraan surga yang tidak terlukiskan. Jadi ketika kita meletakkan pengharapan itu kepada Kristus, itulah tempat yang paling aman. Dan di sana kita mulai mengembangkan karakter kita. Kita mempraktekkan pengharapan kita itu di dalam praktek kehidupan Kristen kita. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita itu. Jadi di dalam latihan beribadah, kita mengembangkan karakter untuk terus berdoa, terus berharap, terus bersyukur kepadanya, terus menyanyi memuji Dia, dan terus berfokus di dalam membagikan pengharapan itu kepada orang lain. Nah sekarang, apa pentingnya pengharapan bila kita tidak sedang ada di dalam cawan lebur, atau bila hidup kita ini berada dalam keadaan damai sejahtera? Perlu kita ingat bahwa objek pengharapan kita adalah seperti yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan ke-4. Terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang tidak dapat binasa, hidup yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu yang tersimpan di dalam kerajaan sorga. Jadi ketika kita membayangkan kehidupan kita ke atas,
ke hal-hal yang tidak kelihatan yang bersifat kekal, maka di sanalah objek pengharapan kita. Di dunia ini tidak ada jaminan untuk hidup kekal, tidak ada jaminan kebahagiaan yang sejati. Jadi, walaupun tidak ada di dalam cawan lebur, walaupun hidup kita dalam damai sejahtera, pengharapan kita adalah tetap kepada kerajaan sorga dan kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Pendeta. Selanjutnya kita mengangkat tentang Habakuk. Apa rahasia Habakuk ini sabar di dalam pengharapan? Kalau kita lihat pengakuan dari Habakuk sendiri di dalam Habakuk 3 ayat 18, di sana kita melihat di mana letak rahasia, kesabaran, dan ketahanan Habakuk, sekalipun dia melihat ketidakadilan, penderitaan, dan juga rancangan masa depan yang sepertinya kabur dan mendatangkan kecelakaan bagi bangsa yang dia kasihi. Kalau kita baca Habakuk 3 ayat 18 dan 19 mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Di sini kita lihat rahasia dari Habakuk supaya dia tetap bertahan dan sabar di dalam pengharapan bahwa sesuatu yang baik akan datang adalah meletakkan pengharapannya kepada siapa Allah itu dan bukan kepada situasi yang terjadi yang dia lihat di sekelilingnya. Dan inilah yang menjadi rahasia juga kekuatan bagi saudara dan saya. Tidak melihat berdasarkan apa situasi yang terjadi sementara terjadi di sekeliling kita, tetapi memandang kepada Allah yang tidak berubah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nah, bagaimana saudara dan saya bisa menjadi berkat, membuat orang lain ada pengharapan di dalam kesengsaraan? Bagaimana kita juga bisa membagikan hope atau pengharapan di tengah-tengah kesengsaraan? Bagaimana kita bisa menguatkan dan mempengaruhi orang lain? Bagaimana kita bisa memberikan sebuah dampak yang positif sehingga orang lain yang mengalami penderitaan juga bisa bertahan di dalam iman mereka kepada Tuhan? Banyak kali orang Kristen punya maksud baik tetapi mungkin oleh karena kurangnya pengalaman dan pelatihan sehingga mengabaikan beberapa hal secara psikologis. Banyak orang Kristen yang langsung masuk kepada perkara rohani, memberikan penghiburan dengan memberikan ayat-ayat Alkitab. Walaupun itu benar, tetapi kalau kita memiliki pengetahuan yang baik tentang psikologi orang yang sementara dalam penderitaan, maka kita akan lebih menjadi sebuah alat Tuhan yang efektif untuk memberikan pengharapan dan kekuatan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita bisa memberikan atau membagikan pengharapan kepada seseorang yang sementara dalam kesengsaraan. Yang pertama, sampaikan apa yang Anda saksikan terjadi. Dengan katakan, saya lihat bahwa engkau kecewa. Saya lihat bahwa engkau sakit. Saya lihat bahwa engkau mengalami pergumulan. Artinya, kita sampaikan apa penderitaan yang dia alami. Yang kedua, sampaikan bahwa perasaan yang dialami oleh orang tersebut itu masuk akal atau dapat dimengerti. Ya. Jangan menganggap mereka itu lemah atau menganggap mereka itu bodoh. Katakan bahwa pengalaman yang mereka alami adalah alasan mereka merasa kecewa, merasa takut, merasa bersedih. Bisa juga berbagi dengan pengalaman masa silam, tetapi kita harus berhati-hati, jangan sampai kita berfokus kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, berusahalah orang ini untuk mengeluarkan semua perasaannya untuk dapat memahami apa yang dia alami. Dengan kita mengizinkan dia mengeluarkan isi hatinya, perasaannya, apa yang dia alami, maka kita akan lebih mengenal apa sesungguhnya yang sementara dialami orang yang sementara kecewa dan hampir putus harap. Yang keempat, jangan mencoba untuk meminimais rasa sakit dengan kata-kata, tidak apa-apa, jangan menangis, kamu pasti tidak akan apa-apa. Mungkin kelihatannya, kedengarannya baik, tetapi ada waktunya. Jangan mencoba meminimais rasa sakit, kekecewaan yang dialami. Yang kelima, ungkapkan kepedulian secara fisik jika memungkinkan. Tentu dengan mempertimbangkan budaya dan aspek-aspek yang lain. Karena sentuhan atau pelukan, jamahan itu penting untuk menandakan bahwa Anda betul-betul peduli. Dan yang keenam, nyatakan bahwa Anda
selalu ada jikalau dibutuhkan. Nah, inilah kira-kira secara psikologis bagaimana supaya saudara dan saya bisa memberikan pengharapan kepada orang lain ketika mereka di dalam kesengsaraan. Nah, sekarang baru kita masuk kepada nasihat-nasihat rohani. Nasihat rohani apa yang bisa kita berikan kepada orang yang sementara sengsara dan hampir putus harap? Ada 4 hal. Yang pertama, katakan bahwa sesungguhnya Allah itu peduli dengan apa yang sementara dia alami. Yang kedua, kuatkan dan yakinkan dia bahwa dia tidak ditinggalkan ketika dia sementara mengalami pergumulan ini. Yang ketiga, katakan kepada orang ini bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Percaya bahwa Allah sementara bekerja dan dia belum selesai apa yang dia kerjakan untuk kehidupan kita. Dan yang keempat, yakinkan bahwa seringkali kita tidak dapat melihat hasilnya sekarang, tetapi mungkin di masa yang akan datang. Namun satu hal yang pasti, apabila kita bersama dengan Tuhan, pasti ada sesuatu yang baik yang akan datang. The best is yet to come. Nah, kalau kita mencoba mempraktikkan anjuran yang praktis ini, maka saudara dan saya bisa menjadi saluran berkat, membawa pengharapan bagi orang lain yang hampir putus harap. Baik, terima kasih pendeta. Dan selanjutnya kita akan melihat konsep tentang Bapa dan Anak. Kenapa sampai ada konsep Bapa dan Anak? Baik, pertama-tama kita harus memahami ada 2 alasan utama dalam memahami konsep ini. Yang pertama, anak Allah atau sebutan anak Allah kepada Yesus itu bukan berarti bahwa Yesus itu adalah keturunan Allah. Jadi dia diperanakan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata anak Allah yang diberikan kepada Yesus di sini bukan berarti bahwa Allah memiliki hubungan dengan Maria, perawan Maria, sehingga Yesus itu dilahirkan dan dia disebutkan anak Allah. Kita tahu bersama bahwa peristiwa Yesus lahir itu oleh karena mujizat, kuasa mujizat lewat kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu anak Allah di sini adalah kata yang unik. Ada 3 alasan kenapa kata anak Allah ini adalah unik. Yang pertama, karena kata ini berarti bahwa Yesus itu adalah Allah. Yang kedua, kata ini adalah sebuah kehormatan bagi kita umat manusia, di mana kita dapat mengambil bagian di dalamnya, kita diadopsi menjadi keluarga Allah, di mana Yesus sementara memberikan contoh hubungan yang sempurna antara umat manusia dan Allah, yaitu sebagai anak dan sebagai bapa. Dan ada banyak hal-hal yang dapat kita nikmati lewat hubungan ini. Dan yang ketiga, kata ini berhubungan erat dengan tugas Yesus sebagai Mesias. Nah, baik saudara-saudara, bagaimana caranya kita memahami tentang Trinitas, hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Apakah mereka memiliki kedudukan yang berbeda atau sama? Dan kira-kira apa tugas dan kewajiban dari masing-masing ini? Baik, pertama-tama kita akan lihat dahulu tentang kedudukan mereka. Apakah mereka duduk pada posisi yang sama atau berbeda? Nah, menurut doktrin gereja kita, 28 doktrin, mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu kesatuan dari 3 pribadi. Jadi kita dapat jawaban yang pertama di sini, yaitu kedudukan mereka sama, mereka adalah satu, mereka adalah Allah, dan mereka itu sama-sama menjadi satu kesatuan pribadi dalam keilahian. Itu yang pertama. Kemudian apa yang menjadi tugas-tugas dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Yang pertama kita lihat tugas Bapa di sini, menurut 28 doktrin, paling sedikit ada 5 tugas dari Bapa. Yang pertama, dia itu adalah Bapa yang mengasihi dan menyayangi. Kemudian yang kedua, dia itu Allah yang menebus. Yang ketiga, Allah itu adalah tempat perlindungan. Ada beberapa kalimat-kalimat yang kita dapatkan di dalam Alkitab menyatakan Allah itu adalah tempat perlindungan. Kemudian dia adalah Allah yang mengampuni. Dan yang kelima, Allah penyelamat dan Allah pembalas. Itu adalah tugas dan tanggung jawab dari Bapa. Kemudian bagaimana dengan Yesus? Nah, Yesus kita ketahui memiliki 2 sifat, yaitu kealahan dan kemanusiaan. Tetapi kita harus paham bahwa
kemanusiaan atau sifat kemanusiaannya telah mati di kayu salib dan saat ini dia adalah Allah. Ya. Dan ada 3 tugas utama dari Yesus. Yang pertama, tugas ini sangat dalam untuk kita jabarkan, kita tidak punya waktu, tetapi paling tidak kita dapat mengerti ada 3 tugas utama Yesus. Yang pertama, dia sebagai nabi, kemudian dia sebagai imam, dan dia sebagai raja. Ya. Dan yang terakhir, apa tugas Roh Kudus? Paling sedikit ada 6. Yang pertama, dia menolong orang percaya, dia membawa kebenaran, dia membawa hadirat Yesus, dia membawa atau menuntun anggota jemaat, dia melengkapi dengan karunia-karunia istimewa, dan yang terakhir, dia mengisi hati orang percaya. Saudara-saudara, kita datang pada hal yang paling penting. Bagaimana caranya agar kita dapat memahami tentang kealahan ini? Nah, saudara-saudara, 28 doktrin kembali menyatakan bahwa mustahil mengetahui tentang Allah sepenuhnya. Namun, Kitab Suci memberikan pengetahuan praktis tentang Dia yang cukup memadai. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar kita dapat memahami Allah dengan keterbatasan kita? Ada 4 cara. Yang pertama, harus ada keterbukaan terhadap Roh Kudus. Yang kedua, kita harus memiliki kemauan untuk melakukan kehendak Allah. Yang ketiga, pelajari tentang Allah. Kita tidak boleh menempatkan diri di atas Allah, apa atau objek yang kita belajar itu, tapi kita tempatkan diri kita di bawah Allah itu, sehingga kita dapat lebih mengetahui tentang karakter Allah. Dan yang terakhir, kita perlu iman dan kuasa Roh Kudus untuk memahami Allah. Baik, terima kasih pendeta. Di dalam cawan lebur kita berharap Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan kalau kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat 10-13, dikatakan di sana tentang bagaimana Allah menolong, bahkan memegang tangan kita. Ayat yang ke-10 Yesaya pasal 41, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda, orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bagaimana Allah menolong kita? Di sini dikatakan sebuah janji, jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Ini sama dengan janji tentang Immanuel, di mana Allah akan terus menyertai kita. Jadi ketika kita ada di dalam cawan lebur, pertolongan Allah itu datang kepada kita melalui janji, jangan takut. Perasaan jangan takut sebab Dia menyertai kita adalah perasaan yang luar biasa yang akan menolong kita tetap percaya kepadanya. Kemudian dikatakan, Ia akan menguatkan kita. Jadi di saat kita ada di dalam cawan lebur, maka kekuatan itu akan datang daripada Tuhan. Sama seperti dengan yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa dia akan menanggung segala perkara di dalam Yesus yang selalu memberi kekuatan. Dia akan menolong kita dan pertolongan kita sudah alami itu tepat pada waktunya Tuhan. Dan di dalam setiap kelemahan kita, Dia akan menopang kita. Lantas kemudian ada frase tentang tangan kanan. Dan tangan kanan ini selalu mengindikasikan kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Artinya kita tidak ditinggalkan, Dia selalu menyertai dan menemani kita, Dia berjalan dengan kita dalam kesusahan, dan Dia pada akhirnya akan memberikan kemenangan kepada kita. Sebab kita tidak berjalan dengan pandangan atau kacamata manusia, tetapi kita berjalan di dalam kehidupan Kristen melalui iman kita kepada Tuhan. Bayangkan seperti orang tua yang anaknya sementara mengalami kesulitan. Ada keraguan-raguan, ada keputusasaan, tetapi ketika berada di dekat orang tua, ketika dia menggenggam tangan orang tua, di sana ada kepastian bahwa orang tuanya pasti akan melindungi dia dan akan terus memberikan topangan kekuatan kepadanya. Lantas, apa tanggung jawab kita yang harus kita lakukan agar Tuhan menolong kita? Tanggung jawab kita hanya satu. Menurut Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-7, mari kita baca di dalam Mazmur pasal 18 ayat yang ke-7. Ketika aku ada di dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong.
Dan ia mendengarkan suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Dia memberikan pertolongan ketika kita berseru minta tolong kepadanya di dalam setiap kelemahan kita. Dan semua tokoh di dalam Alkitab, ketika mereka berseru kepada Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata, tepat pada waktunya Tuhan sendiri. Terima kasih pendeta. Selanjutnya kalau kita bicara tentang rencana Allah, bagaimana kita mengetahui rencana Allah di dalam kehidupan kita? Nah, sebelum kita masuk bagaimana cara-cara praktis yang dapat kita lakukan supaya kita dapat mengenal rencana Allah dalam hidup kita, ada beberapa hal, ada 2 poin tentang rencana Allah yang harus kita ketahui. Yang pertama, bahwa rencana Allah itu ketika dia menjalankan rencananya biasanya ada 2 cara. Yang pertama yang kita sebut God's sovereign will. Artinya ini adalah rencana Allah dan ini menunjukkan kemahakuasaannya dia. Ini berarti rencana ini tidak bergantung kepada keputusan manusia. Karena ini sudah direncanakan oleh Allah, pasti itu akan terjadi. Yang kedua adalah God's prescriptive will, di mana manusia, saudara dan saya, diberikan pilihan atau kesempatan untuk berkontribusi kepada rencana Allah yang akan terlaksana tersebut. Jadi ada 2 macam rencana Allah, di mana saudara dan saya tidak terlibat, itu pasti akan terjadi. Sementara yang kedua, kita bisa memilih untuk terlibat dan mempengaruhi hasil daripada rencana Allah tersebut. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat mengetahui rencana Allah dalam hidup kita? Minimal ada 6 hal yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Yang pertama, kita harus menyerahkan keinginan hati kita kepada Allah, atau kita sebut the desire of heart. Oleh karena hati itu bisa menipu. Hal yang biasanya kita pikir baik, belum tentu baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi hati yang sudah diserahkan kepada Allah, yang disucikan dan diarahkan oleh pertolongan kuasa Roh Kudus, biasanya akan memilih hal-hal yang berkenan dengan hati Tuhan. Mazmur 37 ayat 4. Yang kedua, meditasikan firman Allah. Mazmur 119 ayat 105. Yang ketiga, habiskan waktu yang terfokus kepada Allah di dalam doa. Seringkali kita berdoa terfokus kepada keinginan kita. Tapi mari kita rubah, kita berfokus kepada Allah, karakter Allah, tabiat Allah. Bahwa Allah itu dapat dipercaya. Yang keempat, minta nasihat pembimbing rohani atau orang-orang yang berkompeten pada bidangnya. Amsal 15 ayat 22. Lalu yang kelima, perhatikan situasi yang terjadi di sekitar Anda. Seringkali orang mengambil keputusan dan menentukan ini kehendak Allah atau bukan kehendak Allah berdasarkan apa yang disebut oleh Bill Bright, open door policy dan closed door policy. Open door policy artinya kalau sepertinya Tuhan ada jalan yang terbuka, sepertinya Tuhan menghendaki. Dan kalau jalan tertutup, sepertinya Tuhan tidak menghendaki. Walaupun benar itu terjadi seperti demikian, namun tidak selamanya demikian. Seringkali Tuhan berkehendak kita untuk menempuh jalan tersebut, tetapi sepertinya jalan itu agak tertutup. Bukan berarti Tuhan tidak menghendakinya, tetapi Tuhan ingin mendidik kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih kokoh, lebih matang. Ada hal-hal tertentu yang perlu kita kalahkan sebelum kita bisa menuju kepada tujuan yang Tuhan tentukan, jalan yang harus kita tempuh. Jadi lihat sekeliling kita, perhatikan situasi yang terjadi. Apakah jalan terbuka? Apakah jalan tertutup? Apakah jalan terbuka lalu kemudian itu melawan kehendak Tuhan? Berarti itu bukan kehendak Tuhan. Ada sesuatu yang sepertinya sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi jalan sepertinya tertutup. Belum tentu Tuhan tidak menghendaki. Bisa saja ada maksud Tuhan dengan memberikan hambatan, tantangan untuk diterobos oleh orang percaya. Dan yang keenam, yang terakhir, periksa kembali konsekuensi logis dari keputusan yang akan kita buat. Timbang-timbang, berpikir 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Apa kira-kira akibat kalau seandainya kita mengambil langkah ini, baik untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk nama baik kita secara pribadi. Amsal 14 ayatnya yang ke-15. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa rencana kita ini direstui oleh Allah? Jawabannya adalah pelajari karakter Allah. Karena
Allah tidak mungkin menyetujui atau bertindak sesuatu yang bertentangan dengan sifat alamiah atau karakternya. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa apa yang akan kita lakukan ini disetujui atau direstui oleh Allah? Apakah jalan yang akan kita tempuh itu bertentangan dengan karakter Allah? Apakah jalan yang akan kita tempuh itu bertentangan dengan sifat Allah? Sifat Allah pasti tidak membalas dendam. Sifat Allah pasti memaafkan. Sifat Allah pasti memberi pengampunan. Kalau kita dituntut untuk balas dendam, sudah pasti itu adalah contoh bahwa itu tidak sesuai dengan karakter Allah dan Tuhan tidak merestui hal tersebut. Dan juga contoh yang lain. Jadi poinnya adalah kita harus mengetahui karakter Allah untuk mengetahui apakah langkah kita ke depan itu direstui oleh Allah. Kalau kita baca Yeremia 29 ayat 11, di sana dikatakan bahwa Tuhan menyediakan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Mengapa boleh terjadi kecelakaan atau kesengsaraan orang benar jika demikian? Nah, kita perlu memahami ayat ini. Seringkali kalau kita baca Yeremia pasal 29 ayat 11, kita terfokus kepada ayat 11 yang saya akan baca. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi berdasarkan ayat ini, banyak orang yang mengambil keputusan kalau menjadi pengikut Tuhan, tidak akan ada kesengsaraan, tidak akan ada kecelakaan. Karena Tuhan berkata, yang dia berikan adalah rancangan damai sejahtera. Tapi mari kita baca satu ayat sebelumnya, apa yang Tuhan katakan, yaitu ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Wah, ternyata di ayat 10 Tuhan katakan Tuhan akan mengizinkan bangsa Yehuda untuk ditawan selama 70 tahun di Babel. Lalu sesudah itu di ayat 11 dia katakan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari dua ayat ini? Artinya, kalau Tuhan izinkan saudara dan saya untuk mengalami kesengsaraan, untuk mengalami apa yang seperti kelihatannya kecelakaan, ternyata itu bukan kesengsaraan dan kecelakaan. Ternyata itu adalah rancangan damai sejahtera bagi kita di hari depan. Sama seperti bangsa Israel, mereka diizinkan untuk mengalami penderitaan supaya mereka belajar bahwa membangkang, memberontak terhadap Tuhan bukan menghasilkan ketentraman, tetapi justru akan menghasilkan banyak masalah dalam kehidupan mereka. Dan itulah sebabnya Tuhan mengizinkan kadang-kadang hal-hal yang kelihatan sebagai kesengsaraan dan kecelakaan, tapi justru itu adalah untuk mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan umat-umatnya. Demikianlah tema ini yang bisa kita angkat sehubungan dengan damai sejahtera dan rancangan masa depan Tuhan. Baik, terima kasih pendeta, dan selanjutnya kita akan melihat konsep tentang disiplin Bapa, ya. Apakah Bapa mesti menghajar anaknya yang penurut dan disiplin atau hanya yang tidak penurut? Dan kenapa banyak orang Kristen yang menurut dihajar dengan penderitaan, sedangkan anak yang tidak menurut dan tidak percaya mereka hidup di dalam kesejahteraan? Baik, pertama-tama mari kita lihat ayat Alkitab di dalam Ibrani pasal 12. Kita akan baca mulai ayat 6, 7, dan 8. Alkitab mengatakan seperti begini. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah melakukan atau memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 8. Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Dari informasi 3 ayat ini kita dapat 3 kesimpulan. Kenapa kita harus menerima ganjaran sedangkan kita sudah setia kepada Tuhan? Ada 3 alasan kenapa Tuhan menghajar kita
yang setia kepada Dia. Alasan yang pertama di sini kita harus mengetahui bahwa menghajar kita artinya kita ini adalah anaknya. Ya, kita ini adalah bagian dari keluarga Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, menghajar kita di sini artinya Dia itu mencintai kita. Ya, Dia mencintai kita. Dan yang ketiga, menghajar di sini artinya Allah ingin agar kita menuju kepada kedewasaan. Itu adalah 3 alasan kenapa seringkali orang Kristen dihajar, didisiplin dengan penderitaan. Kemudian, bagaimana caranya agar kita dapat hidup di dalam kekudusan supaya kita dapat melihat Allah? Kita bisa baca ini dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Di sana dikatakan bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Ada 4 cara agar kita dapat mendapatkan cara hidup di dalam kekudusan. Yang pertama adalah firman Tuhan. Ya. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan itu sangat penting agar kita boleh belajar tentang kekudusan dan kita memiliki pengetahuan yang baik, dituntun di dalam kehidupan yang baik sehingga sangat jelas apa yang kita sementara hidup atau sementara jalani dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah Roh Kudus. Untuk mendapatkan kehidupan yang kudus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Filipi 1 ayat 6 mengatakan, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus datang. Kalau sejak awal Tuhan rindu supaya umatnya itu kudus, maka Dia akan terus menolong umatnya sampai pada akhirnya untuk hidup di dalam kekudusan. Perlu di sini adalah kerjasama, respon kita kepada Tuhan. Yang ketiga adalah consistent prayer atau doa yang tak putus-putusnya. Alkitab mengatakan tetaplah berdoa. Saudara, dengan berdoa setiap hari, maka ada hubungan yang khusus kita dapatkan dengan Tuhan. Dengan berbicara kepada Tuhan di dalam doa, kita akan semakin didekatkan dengan Tuhan sehingga kekudusan itu akan semakin dekat dengan kehidupan kita. Dan yang keempat adalah salib. Dengan melihat kepada salib, dengan selalu membayangkan kepada salib, maka semakin jelas dosa-dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Yesaya pasal 53 ayat 5 mengatakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hanya dengan melihat dan memeditasikan tentang salib, kita akan dapat melihat arti dari pengorbanan Yesus itu yang akan menuntun kita setiap hari untuk menjadi kudus dan kudus di hadapan Tuhan. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini kita datang kepada kesimpulan dari diskusi kita pada saat ini. Apakah upah dan manfaat jika pengharapan kita tidak dihancurkan di dalam cawan lebur? Pengharapan di dalam Tuhan seperti dikatakan di dalam ayat inti kita itu tidak pernah mengecewakan. Dan di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga dikatakan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Di dalam pengharapan iman kita, maka kita harus bertumbuh lebih dekat kepada Tuhan. Di mana karakter kita akan semakin disucikan dan ketika kita memiliki karakter yang seperti yang diinginkan Tuhan, maka kita akan terus tahan uji dan setia sampai hari Maranatha tiba. Dengan pengharapan kepada Allah dalam cawan lebur, kita akan lebih kuat dan setia bahkan sampai Yesus datang. Sampai pengharapan iman kita itu digenapi di dalam kehidupan yang kekal. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, mari kita baca. Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Jadi pengharapan kita adalah kehidupan yang kekal, surga yang mulia pada waktu Yesus datang. Ketika itu tidak dihancurkan, maka kita akan semakin kuat dan tahan uji, dan kita akan sampai di titik pengharapan itu menjadi kenyataan. Sebagaimana Ayub, ketika dia diuji, dia tetap meletakkan pengharapannya di dalam Tuhan. Dan dia berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayub mengarahkan pandangannya kepada Allah, menaruh pengharapannya
bahwa Allah akan membela dan memihak kepadanya. Sehingga dia dengan yakin berkata di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ujian itu akan datang kepada kita. Pengharapan kita akan tetap teguh di dalam Tuhan. Tidak akan hancur. Dan kita akan lebih tahan uji. Ingat Yesaya pasal 40 ayat 31 mengatakan bahwa ketika kita mencari perlindungan, menantikan Dia bertindak, maka kita akan diberikan selalu kekuatan yang baru seperti pada burung Raja Wali. Nah, kalau begitu, mana yang lebih penting perannya? Apakah iman atau pengharapan? Sebab disebutkan ada ketiga hal yang penting, iman, pengharapan, dan kasih di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Kita tidak bisa mengkategorikan mana yang memiliki peran yang lebih penting antara iman dan pengharapan. Yang jelas, keduanya ini penting di dalam perjalanan Kristen kita, di mana kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada seorang penulis Bible Commentary yang namanya Simon Kistemaker. Dia katakan bahwa iman dan pengharapan adalah dua hal yang memiliki keterikatan yang sangat erat. Sehingga dengan adanya iman pasti ada pengharapan. Jadi barang siapa punya iman pasti ada pengharapan. Barang siapa memiliki pengharapan harus punya iman. Iman dan pengharapan harus berjalan beriringan. Sehingga di dalam cawan lebur, seperti Nyonya White katakan, di dalam buku The Review and Herald, Februari 17, 1885. Lihatlah ke atas. Ketika kamu dicobai, ketika kamu ditempa, ketika kamu putus asa, lihatlah ke atas. Selalu aman untuk melihat ke atas dibandingkan melihat ke bawah. Fatal kalau melihat ke bawah. Dan jika kita melihat hal-hal yang duniawi, maka pengharapan kita akan semakin pudar dan pada akhirnya akan hancur. Tetapi melihat ke surga dengan iman akan membawa ketenangan, akan membawa kepastian. Di dalamnya kita akan menjangkau benteng-benteng surga, di mana kita boleh mendapatkan pertolongan dari tangan yang kuat itu. Penolong yang perkasa sudah dekat untuk memberkati, mengangkat, dan mendorong yang paling bersalah, bahkan yang paling berdosa, jika mereka mau memandang kepadanya dengan iman. Kita tidak bisa melihat Tuhan dengan mata jasmani kita, tetapi dengan iman kita melihat Dia, dan di dalamnya kita menaruh pengharapan kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk di dalam cawan lebur kita selalu melihat kepada Tuhan, kepada hal-hal surgawi, dan kita akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan, ketenangan. Pada akhirnya pengharapan kita itu akan jadi kenyataan. Hidup kekal di dalam kerajaan sorga dengan menggunakan mahkota kemenangan. Terpujilah nama Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kekal yang bertahta di sorga, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dan mendalami pelajaran sekolah Sabat. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menerangi pikiran kami, menolong kami dan memberi kekuatan kepada kami, untuk kami tetap memiliki pengharapan dan iman yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga kami boleh bertahan. Pengharapan itu tidak akan pernah hancur di dalam cawan lebur yang Tuhan izinkan. Malahan kami akan semakin kuat. Ketika kami berseru kepada Tuhan, pertolongan itu akan datang. Dan kami akan bertahan sampai Maranatha. Berkatilah semua sahabat kami yang turut belajar bersama dengan kami. Pertolongan surga boleh menjadi bagian kami. Pengharapan iman kami akan tetap kuat. Dan kami akan menjadi anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan sorga. Inilah doa kami Tuhan, ampuni kami dari dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.